Selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share salah satu teknik promosi yang sering aku gunakan juga, yaitu gimana caranya kita jualan tanpa promosi dengan tulisan. Oke, jadi di dalam dunia digital marketing, kita itu biasanya mempromosikan produk dengan berbagai cara. Bisa dengan video, kemudian bisa dengan gambar, misalnya ada promo atau ada apa gitu. Tapi ada salah satu cara yang mungkin ini jarang digunakan, yaitu dengan tulisan. Maksudnya kayak gimana? Jadi gambaran besarnya seperti ini. Kalau misalnya kalian itu pernah nggak mencari sesuatu di Google, misalnya mencari produk kosmetik di Google, kosmetik apa yang paling bagus untuk cewek dengan kayak gini gitu, atau misalnya kalian itu mencari makanan yang paling enak untuk nonton bola atau nonton apa kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu channel atau salah satu cara orang menemukan produkmu. Nah, makanya aku sarankan dan sering banget aku pakai juga, yaitu kita mempromosikan produk. Bukan mempromosikan sih, kita menulis sebuah produk atau detail tentang produk itu, kemudian kita meletakkannya di sebuah website, kemudian kita taruh di Google. Nah, itu caranya kita jualan produk dan bisa menjual produk tanpa kita melakukan promosi, hanya dengan tulisan saja. Caranya adalah, yang pertama tentunya siapkan dulu produknya. Oke, kamu siapkan dulu produknya yang mau dibahas itu apa, yang mau dijual itu apa. Dan usahakan itu ada beberapa produk, jadi jangan cuma satu produk, tapi dengan satu jenis atau satu kategori. Contohnya, misalnya kamu jualan kosmetik. Ya udah, kosmetik itu apa saja? Katakanlah lipstick, kemudian airbrush, kemudian bedak, kemudian apa pokoknya yang berhubungan dengan kosmetik. Jadi satu jenis doang. Atau misalnya kamu jualan makanan, nah kamu jualan cemilan, kamu jualan keripik, kamu jualan roti, kamu jualan apa. Jadi itu satu jenis semua kayak gitu. Siapkan produknya dulu. Dan usahakan produknya ini bukan produk musiman ya. Maksudnya produk musiman itu ya memang laku atau istilahnya paling banyak dicari di saat ini doang. Jangan kayak gitu. Jangan pilih produk kayak gitu, karena ini itu jangka panjang. Kemudian yang nomor 2 adalah siapkan promo atau penawarannya. Jadi kalian harus ada promo, jangan hanya jualan produk jual gitu doang. Enggak, jangan. Tapi kalian pastikan ada promonya. Contohnya misalnya diskon 30% untuk pembelian pertama, atau khusus untuk bulan ini diskon 30% atau 20% kayak gitu, atau beli satu dapat 2 kayak gitu, beli 2 gratis 1 kayak gitu. Nah, kamu siapkan itu promo-promonya, dan jangan sampai rugi tentunya, karena promo itu nanti yang akan menarik orang setelah mereka itu baca tulisanmu. Jadi konsepnya kayak gini, orang nyari di Google, kemudian mereka menemukan sesuatu, mereka menemukan tulisanmu, dari tulisanmu itu mereka baca, kemudian mereka akan membeli produk kamu. Jadi tujuannya terakhirnya memang membeli produk kamu. Nah, untuk menarik orang membeli, itu salah satunya adalah kamu siapkan promonya atau penawarannya. Dan juga yang nomor 3, untuk membuat orang itu semakin tertarik melihat lebih atau membaca lebih banyak, kamu harus gunakan copywriting yang bagus. Oke? Jadi bukan hanya sekedar tulisan biasa. Jadi copywriting itu aku ibaratkan sebagai seni menjual lewat tulisan. Jadi kita itu seolah-olah kayak terhipnotis gitu. Calon customer itu akan seolah-olah terhipnotis, pengen baca lebih lanjut, kemudian pengen tahu, kemudian baru mereka akan tertarik dengan penawaran kamu dan melakukan pembelian. Nah, sebelum ke penawaran biasanya kan orang baca dulu. Contohnya dari judul dulu deh. Kalian menemukan banyak sekali artikel di Google kalau misalkan kalian tahu, dan judulnya itu beda-beda. Nah, judul yang menarik itu seperti apa sih? Nah, kalian bisa contoh tuh. Misalnya judulnya itu misalnya 3 makanan paling enak, nomor 2 mencengangkan, atau kayak gimana. Nah, itu salah satu teknik dari copywriting, itu untuk di headline. Oke. Tapi di dalam tulisannya juga ada copywritingnya juga. Misalnya kamu bercerita tentang bahan-bahannya yang kamu gunakan itu adalah bahan asli, bahan ini manfaatnya kayak gini dan sebagainya. Kemudian kamu bisa lakukan storytelling. Misalnya, jadi kamu ambil satu cerita, misalnya dulu ibu ini itu dapat ini, setelah makan ini atau setelah menggunakan ini, ibu itu jadi kayak gini. Nah, kayak gitu, biar membuat orang semakin tertarik. Makanya kamu kan kalau misalnya melihat iklan di TV atau iklan di apa, biasanya kan mereka banyak menggunakan storytelling kan. Nah, itu memang salah satu teknik atau strategi marketing yang bisa kamu terapkan, tidak hanya di video ataupun di gambar, tapi juga di tulisan.
Setelah itu yang keempat, kamu harus gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan target market. Contohnya, misalnya target marketmu adalah anak-anak muda, katakanlah. Ya udah, kamu gaya bahasanya jangan terlalu kaku. Ya kamu panggil kak. Kalau misalnya kakak beli produk ini, nah kayak gitu. Kalau misalnya kakak makan makanan ini, nah kayak gitu. Atau bro, kalau misalnya bro makan ini. Nah, kalau misalnya kamu jualan produk buat cowok ya, kamu kan manggilnya bro dan sebagainya. Nah, itu membuat orang itu semakin dekat dengan kamu kayak gitu. Jadi itu gunanya gaya bahasa yang tepat. Beda kalau misalnya kamu jualan produk untuk orang yang sudah berumur atau orang tua atau untuk profesional, ya gaya bahasamu juga harus sesuai. Misalnya harus formal atau harus sopan dan sebagainya. Itu meskipun itu di tulisan, tetap orang itu akan tertarik akan kalau misalnya nih tulisanmu itu atau gaya bahasamu itu sesuai dengan target market. Misalnya kalau misalnya anak muda sesuai dengan wah ini gue banget nih. Nah, atau misalnya orang-orang yang formal kayak gitu, gaya bahasanya wah sopan banget ini ya. Nah ini sopan banget ini kayak gini, aku merasa enak bacanya kayak gitu. Biar orang itu semakin tertarik untuk membaca tulisanmu lebih lanjut dan melihat penawaranmu, makanya kamu harus gunakan gaya bahasa yang cocok banget, yang gue banget menurut target marketmu. Kemudian yang nomor 5, setelah tulisan kita sudah bikin, kemudian kita harus bikin atau cari gambar yang menarik. Aku nggak sarankan untuk bikin ya kalau misalnya kalian memang nggak punya nggak punya teknik untuk menggambar atau memfoto katakanlah produk kalian, ya udah cari aja gambar di Google, banyak kok kayak gitu. Tapi perlu kalian edit ya, jangan comot kemudian taruh gitu aja, jangan, edit dulu kayak gitu. At least tambahin sesuatu atau tambahin logo kalian atau tambahin informasi-informasi khusus kayak gitu, atau 2 gambar kalian jadikan 1 kayak gitu, nggak masalah, yang penting kalian edit dulu, oke? Kemudian yang keenam ya mulai menulis gitu loh. Coba kalian berkreasi bagus mungkin. Jangan fokus ke produknya ya, tapi fokus ke solusinya. Contohnya gini, kalau misalnya kamu jualan produk makanan sehat katakanlah, ya kamu fokus di tulisannya. Misalnya kamu nulis tentang tips makan makanan sehat kayak gitu. Ya udah kamu tuliskan fokusnya ke tipsnya, bukan kamu promo terus kayak gitu. Kamu fokus ke tipsnya makanan sehat itu kayak gimana sih, nah kayak gitu. Kamu harus fokus ke sana, bukan fokus ke produkmu, karena yang pengen dibaca orang itu tulisanmu, bukan produk itu nanti di akhir atau di akhir. Makanya nanti ada penawaranmu untuk menarik mereka. Kalau misalnya kamu beli produk ini ada produk kayak gini untuk hari ini atau untuk bulan ini diskon 50% atau 30% kayak gitu, untuk membuat orang tertarik kayak gitu. Tapi fokus utamanya itu di apa yang kamu tulis kayak gitu, di tujuannya, bukan di produknya. Kemudian yang nomor 7, kalian pantau dan share secara berkala. Jadi kalian setelah membuat tulisan nih, entah itu di Blogspot atau di WordPress, kalian bisa cek aja link di description box di bawah. Kalian bisa klik link itu, kemudian kalian bisa mulai nulis di sana. Nah, kalian bisa pantau nih. Biasanya di sana itu ada grafiknya. Jadi misalnya pengunjungnya berapa, kemudian ininya itu yang dilihat berapa orang, berapa lama orang itu membaca artikelku atau tulisanku kayak gitu. Nah, kalian evaluasi jadi kalian nggak cuma buat 1 artikel ya, tapi banyak ya. Kalian evaluasi, kira-kira yang paling bagus ini, yang paling banyak dilihat ini artikel yang mana sih? Nah, setelah itu kalian juga share di sosial media, share di Facebook, Google. Jangan share produk mulu, jadi jangan jualan mulu. Kalau misalnya kalian itu katakanlah di Facebook atau di grup WhatsApp deh, kalian pasti akan bosen kan atau jenuh kan ngelihat orang jualan doang tanpa ngasih solusi. Nah, kalian di sini datang bukan jualan tapi ngasih solusi. Makanya tadi tips makanan sehat, tips memilih baju yang bagus, tips memilih ini kayak gitu. Nah, meskipun di akhir-akhirnya memang kalian jualan, tapi orang nggak akan ngerasa dijuali gitu loh. Orang nggak ngerasa di prospek katakanlah, kalau misalnya di ini ya. Jadi orang nggak akan ngerasa di prospek, orang nggak akan ngerasa dijuali. Jadi orang fine aja gitu loh, karena kamu share solusi, share manfaat. Orang akan berasa kalau misalnya mereka memang butuh ya. Misalnya tips memilih baju yang bagus. Nah, ada orang yang memang pengen beli baju. Nah, itu akan sangat berguna banget bagi dia, dan dia akan ngeklik link kamu dan akan baca. Nah, di akhir kamu bisa mempromokan. Jadi setelah orang itu, ibaratnya gini, kalau misalnya jualan itu kita kan give dulu, memberikan orang kenyamanan dulu, atau calon customer ya, memberikan calon customer kenyamanan dulu, memberikan calon customer sesuatu yang enak dulu,
baru dia itu akan tertarik ke produk kita. Baru dia itu akan, wah enak ya kalau misalnya sudah produk ini kayak gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba langsung datang ke orang, katakanlah, Pak mau beli ini nggak? Orang pasti akan, hah? Maksudnya gimana? Nah kayak gitu. Tapi kalau orang sudah nyaman, orang sudah merasa tercerahkan dengan solusi kamu, maka dia akan semakin tertarik untuk membeli. Jadi itu triknya teman-teman. Dan setelah kalian sudah mendapatkan, oh ini yang banyak dicari nih, oh ini yang paling banyak viewsnya. Nah kalian sudah nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu loh. Kalian sudah nggak perlu bikin banner lagi, kalian sudah nggak perlu promosi kemana-mana lagi. Diem aja. Orang akan nyari tulisan kalian di Google dan akan menemukan produk kalian dan akan membeli produk kalian. Easy kan? Itu dia teman-teman, gimana caranya jualan tanpa promosi lewat tulisan. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa bagikan juga video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu gimana sih caranya jualan tanpa promosi lewat tulisan. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.